Iman itu bukan perasaan. Iman adalah pilihan hidup tentang kepada siapa jiwamu akan percaya. Tepat ketika semua alasan untuk tenang mulai menghilang. Shalom semuanya. Kamu tahu rasanya ini. Jam 3 pagi, mata kamu terbuka. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena angka. Angka di rekening, angka di tagihan, angka yang tidak pernah terasa cukup. Dan di saat seperti itu, kamu mungkin berpikir, di mana Tuhan di saat seperti ini? Banyak dari kita mengira krisis keuangan adalah tanda Tuhan sedang memalingkan wajahnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Di balik layar, surga sedang memperhatikan pergerakan jiwamu dengan sangat intens. Jam 3 pagi bukanlah masalah gangguan tidur. Itu adalah ujian karakter tersembunyi. Dan masalah keuanganmu bukanlah akhir dari hidupmu. Itu adalah medan pembuktian iman. Maka, apa yang sedang Tuhan lihat saat kamu tidak bisa tidur karena sedang memikirkan masa depanmu? Mari kita lihat 4 hal yang sedang diperhatikan surga saat kamu terjaga di malam-malam panjang seperti itu. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa sepakat bersama yang kuat untuk menyegel semua kebenaran dahsyat yang telah kita terima. Langsung dari Alkitab. Yang pertama, di jam 3 pagi Tuhan sedang melihat kemana hatimu berlari. Ada sebuah prinsip pasti yang sering kita dengar, tapi jarang kita ingat betapa pentingnya prinsip itu. Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Ini bukan hukum karma, ini adalah hukum panen. Dan di jam 3 pagi yang berat itu, kamu sedang melihat hasil tabur yang sudah lama tumbuh di dalam hatimu. Jika kamu menabur pikiran, uang enggak akan cukup selama setahun, maka datang tuaiannya, yaitu musim panceklik. Setiap hari tanpa sadar, kamu menabur pikiran ke dalam dirimu sendiri. Pikiran tentang uang, tentang rasa aman, tentang siapa yang benar-benar bisa kamu andalkan. Dan saat tekanan datang, musim itu tidak menciptakan isi hatimu. Ia hanya memperlihatkannya hasil tuaiannya. Krisis tidak pernah menghukum karakter seseorang. Krisis hanya menjadi cermin yang menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Maka pertanyaannya bukan, mengapa ini terjadi? Pertanyaannya adalah, kemana hatimu berlari duluan? Ke ketakutankah atau ke Tuhan? Dan jangan salah paham, rasa takut itu bukan tanda kamu tidak beriman. Rasa takut itu manusiawi. Tapi apa yang kamu lakukan setelah rasa takut itu muncul? Disitulah momen iman ditunjukkan. Tapi Tuhan bukan hanya melihat kemana hatimu berlari. Ia juga melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Yang kedua, di jam 3 pagi, Tuhan melihat apa yang sedang ditumbuhkan tekanan kepadamu. Ada ayat penting yang mungkin tidak sering kita kaitkan dengan keuangan. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, hidup ini punya pertanggungjawaban. Setiap musim yang kamu jalani, setiap momen yang kamu hadapi, bukanlah hanya tentang bertahan, tapi tentang siapa kamu menjadi di dalam musim itu. Tentang bagaimana kamu berubah lewat
momen itu. Coba bayangkan ini. Ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Rekening mereka sama-sama kering. Berarti tekanan yang mereka rasakan kembar identik. Tapi coba lihat dan jangan anggap ini klise. Bagaimana jika orang yang pertama menggunakan musim panceklik itu untuk mencari Tuhan lebih dalam, sedangkan yang kedua menggunakan musim itu untuk menyalahkan semua orang di sekitarnya? Jujur, keduanya kemungkinan besar akhirnya bisa keluar dari kesulitan itu. Tapi ketahuilah, hanya satu yang keluar sebagai orang yang berbeda. Ini yang harus kamu ingat selalu. Jangan terlupa sampai kapanpun. Dalam ujian hidup, surga tidak pernah bertanya, "Berapa banyak uangmu?" alias seberapa pintar dirimu. Ia akan bertanya, "Siapa kamu saat uangmu tidak ada?" Nyatanya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa dibeli. Dan kamu harus menjawab ujian itu dengan ketabahan, kepercayaan yang dalam, lidah yang terjaga, hati yang terus menunjukkan semangat hidup. Itulah bentuk iman yang bukan hanya teori atau teologi, tapi iman yang sudah diuji dan bertumbuh menjadi karakter dalam medan pencobaan. Dan justru di saat semua penyangga lain dalam hidupmu atau support sistemmu mulai goyah, dalam malam gelap itu, Tuhan pada akhirnya akan memperlihatkan kepadamu apa yang selama ini menopang hidupmu. Apakah itu iman? Atau apakah itu hal lain yang selama ini kamu sebut iman? Yang ketiga, di jam 3 pagi, Tuhan sedang melihat kesetiaan tersembunyi yang tidak dihargai kebanyakan manusia. Ada nama yang sering kita lupakan ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan. Ibrani 12 ayat 29 menyebutnya, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Ini bukan gambaran yang nyaman, tapi ini adalah gambaran yang jujur. Tuhan bukan hanya Bapa yang hangat di perapian, Ia juga api yang memurnikan. Emas tidak dimurnikan di ruang ber-AC, emas dimurnikan di dalam api. Dan justru di saat panas itulah semua yang bukan emas mulai terpisah. Tuhan tidak hanya ingin membuatmu nyaman, Ia ingin membuatmu bertumbuh. Mungkin kamu sedang bertanya, "Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa prosesnya terasa seperti ini?" Jawabannya bukan karena Ia tidak peduli. Justru sebaliknya, karena Ia terlalu peduli, maka Tuhan tidak mau membiarkan hal-hal yang tidak bernilai kekal, merusak, mencelakakan itu, terus menempel di hidupmu. Jadi tekanan keuangan yang selama ini kamu rasakan, itu sedang memisahkan antara rasa aman semu yang selama ini kamu andalkan dengan rasa aman sejati yang hanya ada di dalam Dia. Dan di tengah semua proses pemurnian itu, Tuhan melihat kesetiaanmu. Kesetiaan kecil yang tidak ada orang lain yang melihatnya. Saat kamu tetap berdoa, meskipun rasanya seperti berbicara ke ruang hampa. Saat kamu tetap percaya, meskipun angka-angka tidak berubah. Itu bukan hal kecil di mata Tuhan. Itu adalah bukti kalau emas itu semakin murni. Yang keempat, di jam 3 pagi,
Tuhan melihat akhir yang belum bisa kamu lihat. Ada satu ayat yang saya ingin tanam ke dalam hatimu hari ini. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Ini adalah gambaran akhir dari sejarah alam semesta ini. Bukan kondisi bank kamu, bukan jabatan kamu, bukan rumah atau kendaraan atau investasi kamu. Pada akhirnya, setelah semuanya berakhir, yang tersisa hanyalah hubunganmu dengan Tuhan. Tagihan bukan tujuan akhir, kesulitan bukan tujuan akhir, bahkan kesuksesan bukan tujuan akhir. Rumah Bapa adalah tujuan akhir, dan kamu nyatanya sedang berjalan ke sana. Semua yang kamu lalui hari ini sedang bergerak menuju satu titik, tempat di mana Tuhan sendiri menjadi rumahmu. Jadi saat kamu terjaga jam 3 pagi dan pikiranmu berlari ke angka-angka itu lagi, ingatlah, Tuhan tidak sedang menunggu kondisimu membaik untuk mencintaimu. Ia mencintaimu tepat di dalam musim ini. Dan ia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan di saat ini. Mungkin hari ini kamu sedang menghitung kekuranganmu, tapi Tuhan sedang menghitung sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia menghitung langkah-langkah kesetiaan yang tidak ada orang lain yang lihat. Ia menghitung doa-doa yang kamu panjatkan di tengah ketidakpastian. Ia menghitung momen-momen di mana kamu memilih untuk tetap percaya, meskipun tidak ada yang memaksamu untuk percaya. Dan ia sedang mempersiapkan masa depan yang jauh lebih besar daripada musim yang sedang kamu jalani saat ini. Karena iman itu bukan perasaan. Iman adalah pilihan hidup tentang kepada siapa jiwamu akan percaya, tepat ketika semua alasan untuk tenang mulai menghilang. Sekarang, setelah hati kita sama-sama dihadapkan pada cermin dan katalis perubahan hidup oleh karena firman yang dahsyat tadi, saatnya kita tidak hanya merenung, tapi juga bersuara kepada Tuhan. Mari tenangkan hatimu, letakkan sejenak beban yang tadi mungkin terasa begitu berat. Karena di jam 3 pagi ini, atau jam berapapun kamu menyimaknya, jarak bukanlah batas. Janjinya tetap teguh. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, ia ada di tengah-tengah. Izinkan saya menuntun doa ini. Ucapkan apa yang saya ucapkan, meski itu hanya di dalam hati. Biarkan setiap katanya menjadi suaramu juga di hadapan tahtanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang. Bukan dengan kondisi yang sempurna. Aku datang dengan semua yang sedang aku rasakan. Bukan karena aku sudah tenang, tapi karena aku ingin belajar percaya. Ya Tuhan, aku memilih untuk percaya. Aku akui terlalu sering hati ini
lebih cepat lari ke ketakutan daripada berlari kepada Engkau. Maafkan aku, Tuhan, untuk setiap kali aku melupakan bahwa Engkau ada. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau belajar kembali. Aku tahu musim ini bukan musim hukuman. Ini musim pembentukan. Apa yang terasa seperti api, itu adalah tangan-Mu yang memurnikan. Tuhan, proses ini mungkin menyakitkan. Tapi aku percaya ada maksud-Mu. Hari ini aku memilih untuk tidak lagi menghitung kekuranganku. Aku memilih untuk melihat apa yang Engkau sedang kerjakan. Engkau tidak sedang diam. Engkau sedang bergerak di dalam hidupku. Aku percaya, Tuhan, tolong bantu ketidakpercayaanku. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau mengenal ujung dari sebuah permulaannya. Maka aku mau pegang janji itu hari ini. Bahwa masa depan yang Engkau siapkan jauh lebih besar dari musim yang sedang aku jalani. Aku pegang janji itu. Aku tidak akan melepaskannya. Datanglah, Tuhan. Bukan hanya kepikiranku, tapi ke bagian hatiku yang paling dalam. Aku buka pintu itu untuk-Mu hari ini. Jadilah yang paling nyata di antara semua yang terlihat nyata dalam hidupku sekarang. Ya Tuhan, jadilah yang paling nyata. Aku serahkan semua yang selama ini aku genggam terlalu erat. Tangan-Mu lebih mampu menjaganya daripada tanganku. Bukan karena aku menyerah kepada keadaan, tapi karena aku sudah mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku serahkan, Tuhan. Tolong terima. Dalam nama Yesus, aku berdiri bukan di atas kondisiku, tapi di atas janji-Mu. Haleluya, amin.
Kalau video ini ada omong sesuatu ke hatimu hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan tahu persis di mana kamu berada saat ini. Dan Ia mengizinkan kamu menemukan video ini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian di musim paceklik ini. Akhir kata, kalau berkenan, share ke satu orang yang kamu pikir butuh mendengarkan ini. Karena mungkin di jam 3 pagi hari ini, ada orang yang sedang terjaga dan membutuhkan kata-kata yang sama. Subscribe juga like serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.